Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Anda masih mendengarkan 95.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, dan kita berjumpa kembali dengan Alam Lestari bersama Yayasan Palung. Seperti biasa bersama penyiarannya saya Wilia dan teman-teman di studio yang tentunya selalu setia mendampingi. Ada Kak Hati, ada Bang Tri, ada Bang Ivan Rulianto, dan seperti biasa juga narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, ada Bang Ridwan Eshut. Hai Bang Ridwan. Halo Mbak Lia. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Gimana Mbak Lia? Alhamdulillah juga. Saya kangen Bang. Udah 2 minggu kita nggak ketemu. Ya. Iya. Kangen berat, seberat apa? Seberat hidup ini loh Bang. Baik, oke teman-teman semuanya, Bang Ridwan bawa bidadari lagi nih, gimana sih? Baik, sesuai dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini, soal dampak berdampak ini, ada magang berdampak mahasiswa. Ini kalimatnya agak-agak gimana gitu ya, tapi nanti kita akan ketahui semuanya, kita akan jelas dengan sejelas-jelasnya apa sih yang dimaksud dengan magang berdampak mahasiswa ini dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, mahasiswinya saya perkenalkan, ada Sawitri. Hai Sawitri. Halo Mbak Wilia. Oke, Sawitri apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Witri ini pendengar salah satu mahasiswa yang berkuliah di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Seperti apa dan bagaimananya, kita langsung saja langsung tanya-tanya maksud saya ke Bang Ridwan. Teman-teman semuanya, kita akan bertanya kepada Bang Ridwan peran Yayasan Palung kepada para mahasiswa yang akan melakukan magang maupun penelitian, menjelaskan maksud serta tujuan daripada menerima mahasiswa tersebut di Yayasan Palung, yang nantinya mereka akan dibimbing oleh teman-teman yang ada di Yayasan Palung. Bukankah begitu Bang Ridwan ya? Iya, betul sekali. Oke, silakan Bang Ridwan. Oke, jadi kali ini temanya agak sedikit berbeda ya. Walaupun ada beberapa, mungkin sekitar sebulan yang lalu ya, kita sempat berbicara dengan salah satu mahasiswa juga yang ada di Universitas Tanjung Pura, si Agun Prayoga ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas kembali, tapi ini temanya tentang magang berdampak mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jadi magang berdampak. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini kurikulum baru ya. Kalau sebelumnya itu kan ada kurikulum Merdeka, mereka belajar. Nah sekarang karena kita ganti menteri, ganti lagi namanya. Kurikulumnya. Nah, namanya tuh ganti magang berdampak kayak gitu. Magang Jadi, berdampak. Iya betul sekali. Jadi ini Yayasan Palung, selama saya kerja di Yayasan Palung ya. Jadi Yayasan Palung sendiri memang sering menerima mahasiswa maupun siswa sekolah yang pengen magang ataupun penelitian di Yayasan Palung sendiri. Nah, untuk sekarang di Yayasan Palung ada dua status. Yang pertama siswa sekolah dari SMK 1 Ketapang, kemudian yang kedua ada mahasiswi, ada 2 orang dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan kali ini mereka berasal dari Fakultas Kehutanan. Nah, kayak gitu. Jadi pas banget nih magangnya nih di Yayasan Palung. Betul sekali. Jadi intinya kan ketika mereka mau magang itu pasti mereka menentukan dulu apakah di lembaga tersebut memang ada jurusan atau mata kuliah yang bisa diaplikasikan lembaga tersebut kayak gitu. Dan kita juga membuka peluang kepada anak-anak yang memang pengen belajar. Intinya kan magang ini kan ya mereka pengen mengaplikasikan semua mata kuliahnya yang selama kuliah mungkin sekitar 2 tahun ya, 2 tahun kan mereka masih semester 4 atau ada yang juga yang semester 6. Nah, jadi pengen magang, nah kita kasih peluang lah ke mereka supaya mereka bisa belajar secara langsung. Kalau di kampus itu kan sifatnya hanya ya teori saja gitu kan. Nah, cuman kalau di lembaga ini kan langsung mereka terjun kayak gitu. Itu sih mungkin
Terus kemudian kita juga membantu proses izin dan lain sebagainya, bagaimana caranya dan lain sebagainya kayak gitu. Begitu. Jadi biasanya magang ini berapa bulan, Bang Ridwan? Kalau mahasiswa sejauh ini ini paling lama itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Tapi kalau siswa sekolah itu bisa 3 sampai 6 bulan. Jadi lama SMK ya, betul. Bang, ya? SMK itu kebanyakan dari dari jurusan pariwisata ya. Pariwisata dari SMK 1. Ada juga sih beberapa juga dari jurusan media atau apa gitu di SMK yang ada di sini. Jadi seperti itu tuh pendengar ya. Yayasan Palung tentunya akan melakukan kegiatan-kegiatan atau membuka peluang bagi para mahasiswa yang akan magang di Yayasan Palung ini. Nah, Bang Ridwan, bagaimana proses atau tahapan atau alur ya supaya mahasiswa ini bisa melakukan magang di Yayasan Palung nih, Bang Ridwan? Baik. Apakah mereka ini daftar sendiri kampusnya atau bagaimana? Baik. Jadi untuk melakukan magang di Yayasan Palung, jadi Yayasan Palung sendiri memang sudah ada kerjasama ya MOU dengan Universitas Tanjung Pura yang ada di Pontianak, dan ada 2 kalau untuk kelas universitas, yaitu ada magang dan penelitian ya. Kemudian kalau untuk anak sekolah itu maksudnya dari SMA sederajat ya, itu magang biasa kayak gitu. Dan alurnya yang jelas kan sekarang di kampus itu ada 2. Yang pertama ada magang berdampak, kemudian yang kedua ada namanya magang mandiri. Magang berdampak dan magang mandiri ini pasti ada beda dong ya? Beda. Jadi kalau setahu saya ya, mungkin kalau berdampak mungkin Sawitri nanti bisa jelasin, karena kalau zaman saya kuliah dulu namanya magang mandiri. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan beberapa mata kuliah dan SKS-nya itu sudah cukup, udah layak untuk magang, kita bisa mengajukan magang, mengajukan magang ke kampus dan menuju lokasi yang pengen kita lakukan magang. Karena ini ada kayak by request lah. Jadi kita magang, kemudian nanti alurnya ya pasti Yayasan Palung akan memberikan seperti langkah-langkah lah, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika pengen magang di Yayasan Palung. Yang pertama mungkin secara umum ya, mereka harus ada persetujuan juga dari kampus. Kemudian yang keduanya, apakah mata kuliah atau jurusan yang mereka ambil ini sudah masuk di lembaga Yayasan Palung. Misalnya jurusan kedokteran kan nggak masuk. Nggak mungkin. Gitu. Nggak nyambung banget rasanya ya kan. Tapi kalau dokter hewan mungkin masuk kali ya? Iya, tapi kalau di Yayasan Palung kan nggak ada ininya, nggak ada lokasinya. Mungkin kalau di lembaga IARI mungkin boleh, karena di sana ada ini kan untuk khusus untuk penanganan satwa. Untuk penanganan satwa. Jadi kalau di Yayasan Palung itu sejauh ini ya, setahu saya yang magang di Yayasan Palung ada jurusan kehutanan yang paling dominan, karena yang memang basicnya ke situ. Kemudian ada biologi. Nah, biologi ini biasanya teman-teman larinya ke riset yang ada di Gunung Palung sana. Nah, itu orang-orang laboratorium lah. Misalnya penanganan feses orangutan, urin dan lain sebagainya. Nah, terus ada jurusan hukum. Nah, karena di Yayasan Palung juga ada program perlindungan satwa, itu berkaitan dengan hukum, ya kan. Kemudian berkaitan perdagangan, ya kan, konflik orangutan misalnya dengan masyarakat. Nah, itu kan masuk. Terus kemudian ada jurusan sosial. Nah, sosial tuh kemarin itu sosiologi ya. Sosiologi itu bisa juga mereka mempelajari tentang perilaku masyarakat yang dampingan dari Yayasan Palung. Kayak gitu-gitulah. Nah, terus itu mungkin syarat yang kedua. Jadi jurusannya harus sesuai yang dengan lembaga yang akan dituju. Yang ketiga, kita juga bantu proses untuk administrasi ya, baik di kampus atau memang kalau seandainya mereka mau masuk kawasan, itu kan perlu namanya surat izin masuk kawasan konservasi ya, atau SIMAKSI. Ya, kita juga akan bantu itu kayak gitu. Dan kita juga akan melakukan pendampingan lah ke anak-anak tersebut. Dan kebetulan si Sawitri ini adalah salah satu penerima beasiswa dari Yayasan Palung, Mbak. Beasiswa peduli orangutan Kalimantan Barat itu kan. Nah, jadi mereka memang ya kita menyediakan lahan lah, lahan untuk mereka bisa berkembang ya selama melakukan magang nanti kayak gitu.
Oke, dan ternyata ini adalah mahasiswi yang dapat beasiswa Iya, ya betul. dari Yayasan Palu, Betul luar sekali. biasa. Savitri, kamu perkenalkan diri dulu dong. Boleh. Namamu, kemudian fakultas apa, sekarang semester berapa, jurusan apa? Oke. Silakan Savitri. Halo, perkenalkan saya Sawitri. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya itu berasal dari Kabupaten Ketapang, tepatnya di Dusun Pangkalan Jihing, Desa Pangkalan Teluk, Kecamatan Nangataya. Iya. Nah, di Untan tuh saya kebetulan itu di jurusan Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian pada semester 5 ini kami tuh ada pemilihan bidang minat. Iya. Nah, pemilihannya itu di waktu pas naik semester 5. Aha. Nah, di semester 5 ini saya mengambil bidang minat budidaya hutan. Sebenarnya tuh ada 4 itu bidang minat. Ada konservasi, ada teknologi hasil hutan, manajemen hutan, terus sama ini budidaya hutan. Oke. Baik, tadi jurusannya apa, Savitri? Jurusan fakultasnya kehutanan, jurusannya? bidang minatnya saya di budidaya hutan. Budidaya Ya. hutan. Oke lah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Ridwan juga pada beberapa waktu yang lalu ketika membawa salah satu mahasiswa juga di fakultas yang sama ya Bang Ridwan ya. Kemudian beliau sebentar lagi kalau nggak salah bertahun ini wisuda, Masya Allah. Dan Savitri ini kamu saya tanya untuk proses kamu sampai bisa mendapatkan beasiswa dari Yayasan Palung ini seperti apa, Savitri? Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, silakan. Kak, boleh. Itu pertama tuh kan saya alumni dari SMK Negeri 1 Ketapang. Iya. Saya di SMK itu jurusan perbankan. Dulu tuh disebut itu PKM. Iya. Cuman sekarang udah berubah jadi LPM kalau tidak salah. Oh, iya. Kemudian itu saya mendengar ada program beasiswa peduli orang hutan ini dari guru SD saya. Oke. Nah, di tempat tinggal saya sendiri. Bukan dari guru SMK ternyata ya. Ya, bukan. Lanjut. Ya. Kebetulan tuh guru SD saya tuh kayak udah akrab banget gitu lah, udah kayak membantu kami dari dusun Pangkalan Jing sendiri, kayak membantu kami mendapatkan beasiswa. Nah, kebetulan pun saya tertarik untuk mengikuti beasiswa ini. Jadi saya ikut beasiswa ini. Pas itu tuh daftar di itu mandiri, jalur mandiri. Soalnya pas tamat SMK ikut jalur prestasi yang SNBP, saya tuh nggak lulus. Tidak lulus. Oke. Terus ikut lagi yang tahap selanjutnya nggak lulus juga. Jadi pas di mandiri, dengar ada beasiswa ini, nah saya ikut bergabung di Iya. sini. Dan lulus. Ya, alhamdulillah. Berarti kamu udah lulus 2 kali itu Iya. tujuannya ketemu Bang Ridwan yang pasti ya. Benar. Aduh, keren banget sih Savitri. Jadi usahamu ini luar biasa ya, Iya. Witri ya. Itu Iya. namanya usaha tidak pernah mengkhianati Hasil. Oke. Itu sih kata anak-anak muda sekarang lah ya. Baik, tapi itu memang ada buktinya sih ya. Baik, Iya. nah teman-teman semuanya, pertanyaan berikutnya nih Witri. Mengapa kamu mengambil jurusan kehutanan? Bukan jurusan yang lain. Apakah tuntutan dari Yayasan Palung atau memang kamu minat banget atau bagaimana? Silakan. Oke, baik. Pertama tuh ya pas tamat SMK tuh Witri itu sebenarnya kan dari jurusan perbankan. Nah, pas itu kan Nyambung gak sih ke hutan? Nyambung. Iya, Nyambung dong. nyambung sih ada. Sambung-sambungin aja. Ya, sambung-sambungin aja. Oke, lanjut. Terus tuh Witri itu kan pastinya ke bidang keuangan kan. Nah, pas di Untan tuh Witri ambil di jalur SNBP itu yang prestasi. Oke. Witri daftar di Fakultas Ekonomi. Mhm. Nah, pada saat itu tuh bisa pilih 2 jurusan. Iya.
jurusan yang pertama Witri pilih itu jurusan ekonomi pembangunan. Nah, dan yang kedua itu jurusan manajemen. Iya. Nah, namun itu tadi nggak lulus. Nggak lulus lagi Di jalur itu. itu, iya ada jalur SNBP, Hmm. nggak lulus. Terus Witri ini coba daftar itu KIP. Iya. Nah, pas daftar KIP itu, alhamdulillah itu berhasil dan bisa. Nah, tapi pas itu tuh kan bayar kan? Iya. Kalau nggak salah tuh pas zaman Witri itu daftar tuh 300.000 Iya. bayarnya. Mhm. Nah, tapi itu digratiskan karena Witri daftar KIP Oh, iya. lolos. Nah, Iya. cuman pas di apa pengumumannya tuh, nah SNBT tuh Witri itu ternyata nggak lulus di Fakultas Ekonomi. Oh. Nah, jadi tuh barusan dengar Gi dari guru SD saya tuh Pak Muhtar namanya. Iya, iya. Dia tuh sangat berperan penting dalam pendidikan saya juga. Oke. Kemudian saya ikut itu beasiswa WBOCS atau West Borneo Orang Utan Caring Scholarship yang scholarship. program tentang orang utan, peduli orang utan. Iya. Nah, di itu kan Witri ikut seleksi yang terakhir tuh mandiri. Nah, Witri ambil di yang pilihan pertama tuh Fakultas Kehutanan. Nah, dan yang kedua Sosiologi. Nah, terus di Fakultas Kehutanan ini alhamdulillah ternyata Witri ini lolos di Iya. pilihan pertama. Wow. Gitu. Akhirnya ya. Iya. Perjuangannya panjang banget, berliku-liku. Anak perempuan lagi. Oh, luar biasa nih ya. Iya. Oke. Jadi prestasimu gimana, Witri? Nilai-nilaimu? Dari SMK sih Enggak, dari SMK yang sekarang kuliah. Oh, Oke. kuliah. Aha. Alhamdulillah sih untuk semester yang kemarin semester 4 Witri dapat IPK 3,63. Oh, kumlot itu ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa nih. Siapa dulu Bang Ridwannya deh? Pasti sering konsul sama Bang Ridwan kan, Iya. karena satu jurusan, apalagi sekarang magang ya. Magang di sini kan? Iya, dia SMK. Oke, enak banget ya. Itu tadi. Ada lagi Fitri sebelum kita ke yang berikutnya? Nah, kebetulan pun itu kami sering melakukan pendampingan dengan itu pengurus itu apa beasiswa ini termasuk Bang Ridwan sendiri Oke. sama Kak Widya. Jadi kami sering melakukan pertemuan kayak sering itu sharing-sharing. Nah, jadi alhamdulillah kami tuh kayak terbantu dengan itu apa program beasiswa peduli orang hutan ini. Oke. Bang Ridwan, kita dengerin lagu dulu ya Bang ya. Boleh. Kita jeda dulu. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi sebuah lagu lewat lagu ini kami juga berkirim salam lah ya buat semua teman-teman yang tetap setia menyimak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Letkol nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Kita kembali lagi bersama Alam Lestari, ada Bang Ridwan dan Sawitri, mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Kehutanan ya. Baik, kita ke Witri lagi nih Witri ya. Silakan Witri. Apa yang dimaksud dengan magang berdampak nih? Saya pikir magang berdampak ini kadang-kadang kalimat dampak ini kan dipakai untuk yang kurang baik ya Bang Ridwan ya. Iya. Ada dampak dari tsunami, dampak dari DBD dan lain sebagainya ya. Tapi dampak yang ini tuh pendengar keren banget dan ini memang harus kita sampaikan supaya juga menginspirasi adik-adiknya Witri nanti ya Witri ya. Iya. Supaya mereka tetap bersemangat, tetap bisa mencapai cita-cita mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Bukankah begitu Witri ya? Ya, betul Mbak. Baik, silakan Witri. Apa yang dimaksud dengan magang berdampak dan berapa lama Witri akan magang di Yayasan Palung ini? Silakan. Oke Mbak, terima kasih ya. Menurut sepengetahuan Witri ya, kalau magang berdampak itu sebenarnya tuh itu evolusi atau berevolusi dari pertamanya tuh kan dari tahun sebelumnya tuh itu magang studi independen bersertifikat atau MSIB. Oke. Nah, kemudian pada tahun 2025 ini atau pada saat saya melaksanakan magang ini itu berubah menjadi magang berdampak. Oke. Nah, magang berdampak ini adalah suatu program yang itu bertujuan memberikan dampak yang secara nyata ke
mitra atau untuk lembaga tempat magang. tempat kita melaksanakan magang. Oke. Nah, kemudian program magang berdampak ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dalam dunia kerja, tetapi juga memberikan dampak secara nyata. Dan ini juga dari saya sendiri ya, menurut saya ini sangat membantu kami kayak melihat, oh berarti di dunia kerja nih sistemnya nih kayak gini. Nah, beda sama perkuliahan. di perkuliahan. Oke. Dan di kehidupan masyarakat pastinya Iya, beda. benar. Oke. Apalagi? Kemudian program ini juga menurut saya memberikan kami tuh ruang untuk terlibat langsung dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah kami dapat di perkuliahan dan kami implementasikan secara langsung di dunia kerja. Iya. Nah, Lanjut. oke, mungkin sepengetahuan saya magang berdampak itu aja. Oke. Nanti bisa ditambahkan sama Pak boleh. Ridwan ya. Kemudian berapa lama nih Witri Oke. magang di apa? Di Yayasan Yayasan Palung. Kemudian dari kampus memberi waktu magang itu pada umumnya berapa lama? Oke. Kalau di magang berdampak ini ya, kami mulainya tuh dari tanggal 29 September 2025 sampai 5 Desember 2025 atau sekitar 2 bulan 1 minggu. Iya. Kemudian 2 bulan 1 minggu. Lanjut. kemudian ini magang berdampak ini dilaksanakan, benar kata Bang Ridwan tadi, pada saat mahasiswa itu sudah memenuhi syarat juga. Jadi ndak langsung, misalnya dah next semester 5 langsung bisa magang, tapi itu ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi. Nah, seperti contohnya itu SKS-nya harus cukup. Kalau menurut Witri itu, kalau tidak salah ya, SKS-nya tuh 94 SKS. Oke. Baru bisa melaksanakan magang. Kurang dari itu tidak bisa. Iya, nggak Oke. bisa. Kemudian tuh ada itu juga, nanti kalau misalnya kan ada magang berdampak. Oke. Nah, ada teman-teman Witri nih yang nggak ikut magang berdampak. Nah, mereka tuh bisa, benar kata Bang Ridwan tadi, kayak magang mandiri. Nah, sebenarnya itu bisa juga disebut kayak magang reguler. Nah, ini nih kayak didaftarkan ke kampus juga, kita tuh daftar sendiri, nggak diuruskan oleh itu pihak kampus. Kalau magang berdampak nih, memang udah dari program dari kampus, diuruskan pokoknya, kayak bener apa administrasinya segala dibantu. Dibantu dari A sampai Z sampai magang ini benar-benar Sama dilakukan. mitra-mitranya juga tuh dibantu untuk mendapatkan mitra, nggak cari sendiri gitu. Oke. Kami tuh kayak disuruh pilih, ini mau magang ke mitra yang mana, nanti ada pilihannya. Oke, begitu. Jadi sangat praktis, Iya, sangat sekarang- dimudahkan. benar. Jadi kalian tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan ketika magang, begitu ya? Iya, benar. Baik. Nah, sejauh ini udah berapa lama ini magangnya nih? Sekitar 1 minggu lebih. Oke, baru 1 minggu lebih ya. Iya, benar. Nah, selama 1 minggu lebih ini apa aja yang Witri dan teman-teman magang lainnya melakukan apa gitu di Yayasan Palung ini? Udah berapa orang magang di Yayasan Palung? Oke. Temannya Witri ada? Ada. Ada. Jadi berapa Tentu itu semuanya? Kalau yang dari Fakultas Kehutanan itu ada 2, saya sendiri sama teman saya Tengku Desya. Iya. Nah, yang satunya itu Fakultas Hukum dari Hutan juga. Oke. Sama-sama beasiswa. Dari Yayasan Palung? Iya, benar. Baik, silakan Witri. Apa aja yang udah dilakukan selama magang 1 minggu lebih ini? Selama magang 1 minggu lebih ini mungkin belum terlalu banyak turun ke lapangan. Iya. Namun kami udah dikasih pengarahan kayak gimana nanti kegiatan di Yayasan Palung, Ya. program-programnya apa-apa aja dijelaskan. Nah, dalam seminggu ini Witri ada ikut membantu kayak mengedit video, terus diajarkan tentang di geospasial itu. Iya. Kayak
pemetaan. Terus ada diajarkan tentang Avenzame, cara memakai ArcGIS, kemudian GPS. Iya. Nah, Dan macam-macam lainnya. terus kayak ada di Yayasan Palung kan ada beberapa program. Ada program hutan desa, pendidikan lingkungan, program sustainable livelihood. Nah, kemudian ada program penyelamatan satwa, ada program penelitian atau riset. Dan kamu saat ini sedang dibimbing oleh program pendidikan lingkungan. Iya. Oke, itu aja ya. Iya. Kemudian Oke. kemarin-kemarin juga ada lecture. Nah, kayak Lecture itu apa, Witri? lecture itu kayak sepengetahuan Witri ya. Mbak. Kalau lecture tuh kayak edukasi tentang lingkungan, tentang misal kayak orang hutan pun bisa. Iya. Oh gitu Kayak gitu ya. ke sekolah-sekolah. Oke, baik. Terima kasih Witri, luar biasa ya. Anak-anak magang yang magang di Yayasan Palung dan mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Yayasan Palung, luar biasa banget nih. Senang dong ya Witri ya, karena senang dari Sebelanggaan kan tadi? Bukan, ini. Dusun Pangkalan Jihing. Dusun Pangkalan Jihing. Kecamatannya Nangatayap. Kecamatan Nangatayap Iya, ya, benar. Desa Pangkalan Teluk. Benar. Baik. Oke. Ini tadi Witri sudah bercerita banyak, dan di tempat tinggalnya Witri ini kita bisa katakanlah adalah sedikit tinggal tersisa hutan-hutan ya Witri ya. Selebihnya berubah menjadi kebun sawit, tambak dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita kembali ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, Ya. gimana Yayasan Palung melakukan pendampingan nih terhadap mahasiswa magang nih? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Yayasan Palung selama ini Baik. kepada mahasiswa magang? Oke, siap. Jadi sebelum mereka magang ya, Iya. mereka itu kan pasti ada namanya presentasi proposalnya kan. Jadi proposalnya itu dipresentasikan, maksud dan tujuannya itu apa, magang di Yayasan Palung. Nah, nanti kan di situ bisa kita lihat apa-apa saja yang akan mereka pelajari selama magang di Yayasan Palung. Nah, jadi kita bisa menentukan nih, oh ini nanti ditentukan misalnya selama 2 bulan nih sekian minggu ke program ini, ya, sekian minggu ke program itu kayak gitu. Nah, jadi intinya mereka jangan sampai ketika magang itu nggak ada yang mau dilakukan gitu loh. Jangan sampai, ibaratnya jangan sampai nganggur lah bahasanya. Nah, jadi kan nanti kalau seandainya balik lagi ke kampus, apa yang kamu dapatkan, ditanya dosennya kan. Kami selama magang nggak ada, cuma nyantai-nyantai aja kan, nggak mungkin gitu kan. Itu bangga apaan? Jadi harapannya kalau bisa mereka itu ada hal yang harus dipekerjakan, kemudian ketika pulang ke kampus masing-masing membawa hasil kayak gitu. Iya. Jadi itu tadi tujuannya adalah apa yang akan mereka lakukan. Nah, baru kemudian kita melakukan pendampingan, mulai dari proses administrasi, kemudian pendampingan ke lapangan juga, dan apa namanya kalau seandainya ada mata kuliah yang misalnya nggak ada di Yayasan Palung nih, misalnya kalau kita kan nggak ada namanya pengolahan hasil hutan yang kayu. Nah, jadi mereka biasanya kita arahkan untuk ke tukang mebel atau apa yang memang bisa mereka aplikasikan mata kuliah tersebut kayak gitu. Jadi itulah mungkin dampingan-dampingan yang bisa kita. Kemudian kita juga melakukan pendampingan kayak penyusunan laporannya ke depannya nanti ya setelah mereka mau selesai. Ya intinya kan ketika mereka selesai di Yayasan Palung, jangan sampai ketika pulang ke kampus itu banyak revisian, kemudian ada data-data yang nggak mereka dapatkan. Nah, kalau bisa diselesaikan dulu, baru mereka pulang ke kampusnya masing-masing supaya tidak pulang balik. Kasihan kan, kasihan juga ya, kita mikirkan juga kan biayanya ya kan, apalagi waktu, jauh, tenaga dan semuanya lah. Betul, apalagi kan si sawit ini kan jauh kan. Iya. Nah, terus apa namanya dari Pangkalan Jihing, pernah nggak Mbak Wilia ke sana? Jangan nanya, saya baru sampai Kendawangan loh. Oh, iya kan? Kalau ke selatan saya baru belum sampai ya? Kendawangan. Kalau utara mah sampai ke KKU pastinya, terus naik
apa speedboat pernah Oh, sampai iya. Pontianak. Oh iya iya. Nah, jadi Alhamdulillah saya baru sampai Kendawangan. jadi Pangkalan Jing itu lumayan jauh. Jadi dari Sukadana aja sekitar 3 atau 4 jam gitulah naik mobil. Naik mobil. Sampai ke lokasi itu. Jalan air juga bisa, lewat air bisa ya, sungai. Bisa tapi lewat Sandai kalau nggak salah. Oke. Mungkin bisa ya. Saya belum pernah sih lewat jalur air. Iya, jalur air bisa lah, tapi lewat Sandai itu tadi. Iya, bisa. Itulah jauh lagi ke sana, jalan juga rusak. Kadang kalau udah musim banjir nggak bisa kita mau ke sana tuh, Mbak. Iya, gitu ya. Dan dia juga kenapa dia lebih yang tahu beasiswa ini tuh guru SD-nya karena ya selama di sana tuh hampir 7 tahun kita dampingi di SD itu, dampingan kegiatan, terus di SMP juga. Jadi ya mungkin udah dekat lah dengan kepala sekolah di SD itu gitu. Makanya dia lebih kok dapat informasinya bukan dari guru SMK gitu. Iya. Kenapa malah kayak guru SD gitu, Bapak. Ya itu istilahnya kita mendongkrak sumber daya manusia yang ada di sana juga ya, karena Iya. di Pangkalan Jing juga menurut masyarakat di sana tingkat SDM-nya itu masih rendah. Iya. Maksudnya pengen kuliah itu masih sedikit jumlah siswa, karena di sana kan cuma baru sampai SMP, Mbak. Iya. Terus Tapi kalau SMA-nya di Kenangatai ya. jadi ya. SMA-nya harus Kenangatai atau ke Ketapang, maksudnya mereka harus perlu biaya lagi, kos-kosan lagi ya kan. Iya, dan seterusnya. Ya harapannya juga kayak si Sawitri ini, ada juga temannya tuh si Aropi juga, sama satu kampung juga. Harapannya dengan adanya si Sawitri dan si Aropi bisa memberikan motivasi ke anak-anak di sana bahwa oh kuliah itu ternyata penting kayak gitu. Iya. Nah, ini. Tapi Witri nanya nih, teman-temanmu yang di sana yang yang sama-sama seusiamu banyak juga nggak yang kuliah? Mungkin biaya sendiri atau bagaimana? Kalau di itu ya Dari kampung- desamu. ya Mhm. di dusun Pangkalan Jing itu di kampung saya Dusun, sendiri. Kalau angkatan saya ya yang kuliah itu hanya Beberapa? 2 kalau nggak salah. Hanya 2 Nah, saja. 2. Saya sama Aropi aja yang lanjut Oke, kuliah. yang lain tidak ya? Iya, yang lain tidak. lanjut berkebun, menikah dan lain sebagainya. yang lanjut Baik, kerja. oke. Mudah-mudahan adik-adik tingkatmu nanti yang sekarang masih SMA, ya masih SMK, bisa seperti kamu dan Aropi Ya, tadi. amin. Oke, baik, Bang Ridwan. Ya. Apakah ada syarat-syarat tertentu nih selama magang? Aturan-aturan apa yang diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswi magang atau anak sekolah yang magang di Yayasan Palung, dan ketika aturan itu dilanggar seperti apa nanti punishment-nya? Oke, silakan. Oke, jadi untuk syarat-syaratnya selain mereka adalah udah di ACC lah ya, udah dari pihak kampus. Jadi ketika mereka melakukan magang itu ada SOP yang harus mereka taati lah ya gitu. Iya. Jadi seperti contohnya yang pertama misalnya jam kantor ya. Jam kantor itu kita masuk jam 9, pulangnya jam 5 sore. Nah itu terus kemudian pakaian ya kan. Ya itu walaupun di NGO kami itu pakaian tidak harus pakai kemeja, tapi ya pakai yang sopan lah. Iya. Nah, jangan pulang ke kantor nanti pakai celana pendek ya kan, itu kan nggak etis lah rasanya Iya. sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Terus kemudian mereka juga mengikuti juga seperti tidak ada dilarang juga seperti ada kasus misalnya kayak pelecehan seksual. Nah, itu kan bukan hanya di lembaga Yayasan Palung tapi di lembaga lain juga nggak boleh kan itu gitu. Terus kemudian ketika mereka mau ada kegiatan di luar atau izin ya itu harus harus melalui, karena di sini kebetulan saya dan bersama Mbak Widya itu sebagai diutus untuk menjadi pendamping si 2 mahasiswi ini ya kayak gitu. Nah, makanya kita bertanggung jawab untuk untuk selama mereka magang di Yayasan Palung. Terus kemudian nah satu hal yang kadang yang saya nggak suka itu adalah ada sifat berbohong lah. Iya. Misalnya pamitnya pulang kampung misalnya ternyata entah kemana nih. Ada tuh kasus yang kayak gitu tuh Mbak. Iya. Jadi pulangnya ke kampung mana gitu? itu jadi ada kebohongan lah bahasanya di situ kan. Nah itu yang kita nggak mau, dan konsekuensinya adalah hukumannya biasanya kita akan laporkan ke pihak kampus atau pihak sekolah bahwa siswa ini bermasalah atau mahasiswa ini bermasalah kayak gitu. Jadi untuk proses selanjutnya yang harapannya adalah yang kita takutkan
kalau kasus-kasus ini sering terjadi, takutnya Yayasan Palung nggak mau menerima lagi, anak-anak magang gitu kan. Iya. Nah, kita kan mikirnya pasti ke adik tingkat nanti ya, adik tingkat ya, kita pikirkan itu juga supaya jagalah nama baik alma mater, jaga nama baik sekolah, ya kan. Nah, jadi kalau ada masalah apa-apa nanti takutnya kita nih jerak gitu loh bahasanya, jerak untuk menerima mahasiswa yang baru. Nah, kayak gitu. Itu aja sih mungkin syarat-syarat yang menurut saya yang umum lah ya, nggak terlalu yang spesifik lah. Tidak terlalu ketat-ketat Iya, amat, betul. tapi tentunya persyaratan umum yang seperti biasanya saja ya Bang. Betul, Ya. betul. Oke. Nah, ke Witri kembali, Witri. Oke. Harapan Witri ke depan terhadap kegiatan magang ini dan apa kedepannya setelah selesai magang dan ada apa namanya ucapan terima kasih atau apapun kepada Yayasan Palung ini. Oke, baik. Harapan saya ke depannya untuk kegiatan magang ini, semoga ke depannya akan lebih mudah lagi, akan lebih berkembang, akan lebih terus berjalan. Nah, kegiatan magang ini sangat membantu ya, membantu kami sebagai mahasiswa untuk melaksanakannya, kegiatannya, dan mitra yang membantu juga sangat memberikan manfaat kepada kami. Nah, untuk Yayasan Palung, saya berharap semoga lembaga Yayasan Palung ini semakin berkembang ke depannya dan semakin memberikan banyak pendampingan terhadap pendidikan lingkungan maupun dari mahasiswa magang dan pemberdayaan masyarakat juga. Dan juga semoga Yayasan Palung selalu berkembang bukan hanya di lembaga seperti konservasi orangutan dan habitatnya, namun juga dalam pendampingan kepada masyarakat. Iya, ada nggak kepikiran kayaknya aku mau kerja di Yayasan Palung deh? Gimana? Mungkin ada kayaknya. Mungkin ada. Setelah mendengar cerita-cerita dari staf-staf yang ada di Yayasan Palung, Seru kan? seru. Untuk jadi mahasiswa magang dan dapat beasiswanya udah seru. Iya, Apalagi bisa bergabung menjadi stafnya beliau nih. Iya. Wey, seru. Saya juga mau dong, Bang Ridwan, boleh ya? Oke, keren banget. Jadi seneng ya pada umumnya. Jadi apa namanya istilahnya Witri sangat merasa bersyukur bukan? Benar, saya sangat merasa bersyukur sekali dapat mengenal Yayasan Palung. Apalagi dapat beasiswa. Dapat beasiswanya Dari Yayasan Palung juga. Jadi kamu harus benar-benar ini Witri ya. Iya. Selesai tepat waktu kan. Kalau nggak selesai tepat waktu ada Iya, benar. konsekuensinya juga kata Bang Ridwan kan. Jadi kamu harus benar-benar kesampingkan dulu hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Iya, benar. Betul banget. Semangat Witri. Terima kasih. Baik. Ya. Terakhir Bang Ridwan. Oke, harapan terhadap ke depan ini Bang Ridwan Ya. terhadap para mahasiswa, mahasiswi, kemudian calon-calon mahasiswa, mahasiswi yang ingin mendapatkan beasiswa dari Yayasan Palung. Silakan. Oke, jadi harapan kita kepada mahasiswa ya intinya Yayasan Palung tetap terbuka untuk memberikan peluang, Iya. peluang untuk mereka mengaplikasikan semua mata kuliah yang mereka dapatkan selama kuliah di Iya. kampus dan kita akan memberikan peluang-peluang tersebut lah kayak Iya. gitu. Dan harapan saya juga kepada semua mahasiswa mahasiswi bukan hanya di Universitas Tanjung Pura ya, Iya. di semualah intinya kalau magang di Yayasan Palung ya kita fleksibel aja seperti yang Mbak Wil bilang tadi, kita asik lah orangnya, nggak yang formal, nggak kaku ya. Walaupun ada sih beberapa yang kaku, tapi Iya. kebanyakan sih enak kocak lah orangnya. Kayak Pokoknya gitu. gaul banget lah. Iya. Dan ya intinya pertama yang saya soroti adalah perilaku atau attitude lah ya. Nah, jadi selama magang itu ya tolong digunakan sebaik mungkin kayak gitu. Jangan males-malesan, jangan berbohong ya kan, karena itu akan menjadi penilaian kita juga, penilaian kita, karena kan ada perilaku sikap juga kan untuk pelaporannya dan
ketika kita magangnya bagus-bagus, baik-baik, betul-betul, dan attitude-nya baik juga, otomatis kan ya tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi bagian dari Yayasan Palu. Nah, jadi kan nanti misalnya kita butuh staf baru nih di program ini misalnya kan, ada nggak rekomendasi dari ini gitu kan? Nah ini anak ini baik nih. Daripada menunggu pelamar dari luar. Betul. Dan kita kan udah tahu perilaku ini bagaimana. Nah, intinya skillnya seperti betul, apa. dan sejarah dia nih bagaimana sebelumnya itu kan pasti menjadi tambahan, menjadi poin nilai plus, tambahan, nilai plus untuk si anak tersebut kayak gitu. Dan harapan saya juga kepada mahasiswa ya kuliahnya diselesain, kemudian nggak usah males-malesan, dan magang ini masih ya ibaratnya masih 80%. Nah, karena nanti masih ada skripsi, ya kan ada wisuda lagi gitu kan. Kalau bisa kalau bisa, karena gini, saya lihat mahasiswa itu ketika udah semester akhir, nah mulai tergoda dengan pekerjaan yang misalnya ikut proyek ini, proyek itu. Mulai tergoda dengan lawan jenis. Kalau itu sih tidak saya ditanya. Sudah pada umumnya. Tapi terbiasa. Witri enggak kan? Dan biasa di semester akhir ini godaannya kayak ketika udah mulai nyusun skripsi, kemudian ada hal-hal yang disuruh dosennya untuk menyelesaikan, mentok nih otaknya nih. Nah, akhirnya males dan akhirnya tertunda dan akhirnya DO. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Rugi banget. Sudah buang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Dan kita sebagai orang yang memang berasal dari kampung, pikirkan juga orang tua. Nah, jadi saya dulu tuh Mbak, waktu kuliah saya tempel di kamar, woi belajar, ingat orang tua di rumah. Jadi itu dicontoh tuh Witri. Jadi itu menjadi motivasi saya kalau pas mau malas-malasan terus melihat itu. Tulisan itu ya. Orang tuamu menunggu. Nah, itulah. Jadi ya itu. Atau calon istrimu menunggu. Saya tuh sempat ketemu juga sama orang tua Sawitri waktu ke Pangkalan Jihing. Jadi intinya beliau tuh menitip banget. Pokoknya Pak, tolong didik anak saya nih sama bapak saya gitu. Jadi sangat berharap sekali orang tuanya supaya Sawitri bisa selesai tepat waktu dan bisa ya, walaupun kuliah memang tidak menentukan masa depan kita, tapi dengan kita kuliah kita bisa menentukan kedepannya kita mau jadi apa. Beda itu Witri. Jadi beda ya, pasti berbeda. Pemikiran anak yang sarjana itu pasti berbeda lah. Harusnya sudah bisa memilah, walaupun ke depan mungkin tidak di bidang kehutanan, ya kan, di bidang lainnya. Apapun lah. Jadi beda, pasti saya yakin beda pemikiran orang yang pasti punya pemikiran berbeda. Jadi itu sih harapannya, semoga mereka menjadi orang yang sukses. Amin. Dan yang penting bisa membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua itu tidak melulu menyetorkan finansial kepada mereka, tapi berbuat atau berlaku yang baik-baik. Kemudian dalam hal pendidikan ini sudah dibiayai loh, luar biasa. Sebenarnya orang tua tuh nggak berharap, Mbak William, nggak berharap finansial, tapi tidak. Dengan perilaku yang baik, kemudian membawa toga pulang itu udah menjadi keberhasilan orang tua kayak gitu. Udah bangga banget. Tangisan haru seorang ibu, seorang ayah ketika melihat anaknya di wisuda, beda dengan tangisan ketika ibu itu melahirkan, membesarkan, ketika dia sakit dan lain sebagainya. Pokoknya bahagia beda-beda banget deh, ya Witri ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Witri? Mungkin dari saya untuk teman-teman yang di luar sana, jangan putus asa, tetap semangat untuk menjalani dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, karena pendidikan itu memang sangat penting untuk kita ke depannya. Kemudian saya juga sendiri bukan kayak dari keluarga yang berkecukupan, jadi mendapatkan beasiswa WBOCS ini atau beasiswa dari Yayasan Palung ini, sangat membangun semangat saya. Nah, kemudian saya juga merupakan anak bungsu, anak terakhir. Jadi kayak saya inilah yang menjadi harapan orang tua saya. Mausu dong nanti ya panggilannya. Mausu. Itu. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, tetap bersemangat dan jangan berputus asa untuk
menjalani dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi agar kita nih bisa sukses terus ke depannya. Amin. Terima kasih Fitri. Bang Ridwan ada lagi yang ditambahkan? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Bang Ridwan, Sawitri juga. Salam untuk teman-teman di Yayasan Palung dan teman-temanmu ya Fitri ya. Ya. Oke, semangat magangnya dan sukses selalu. Baik, pendengar demikian tadi kita sudah bersama-sama menyimak luar biasa ya informasi dari Yayasan Palung, program pendidikan yang ada di lingkungan ini dengan narasumber Bang Ridwan S. Hud dan mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak Sawitri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Wilia, Kak Hafiah, Bang Tri Cahyono dan Bang Ivan Rulianto mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.